Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama kita hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan limpahkan rahmat dan karunia dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula tanya bisa berhadir pada tempat yang mulianya untuk kita yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, rencana untuk memperhambakan diri kita di hadapan Allah, untuk patuh dan tunduk segala apa yang pernah Allah perintahkan kepada kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan agama Allah ini. Rasulullah yang telah mempertahankan agama Islam. Rasulullah lah yang telah berjuang dalam hidupnya berbagai macam penderitaan yang pernah Rasulullah rasakan, berbagai macam pengorbanan. Bandumnya adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan duniawi, akan tetapi perjuangan demi perjuangan yang Rasulullah hadapi adalah hanya semata-mata untuk kebahagiaan bagi kita umatnya. Rasulullah pernah diusir dari tempat kelahirannya sendiri. Pada tempat beliau lahir pernah diusir oleh kaumnya, oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Beliau harus meninggalkan tempat yang suci, tempat yang beliau cintai, ke negeri, ke sebuah tempat yang tidak pernah beliau mengenal para penghuni, para rakyat di sana, yaitu kota Madinah. Beliau harus meninggalkan tempat dilahirkan oleh ibundanya, tempat yang pernah beliau berkumpul dengan saudara-saudaranya, kepada sebuah tempat yang asing, kepada sebuah negeri di mana negeri itu tidak satupun orang yang pernah beliau kenal. Itulah perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad. Sehingga di saat beliau sampai ke negeri Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta ilayya al-Makkah. Ya Allah, berikanlah kecintaanku kepada negeri Madinah ini seperti Engkau telah memberikan cintaku kepada negeri yang pernah aku dilahirkan, yaitu negeri Mekah. Kepedihan, kesusahan yang beliau lewati itu, semuanya itu adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Pernah Rasulullah berdarah di dahinya, pernah Rasulullah patah gigi gerahangnya, pernah Rasulullah berdarah di kakinya. Semuanya itu adalah demi untuk umatnya. Sebab siapapun yang pernah beliau lakukan,
nyan mandum-mandum Allah untuk kebahagiaan bagi kitanya, kesenangan, iman dan Islam yang na dalam dada kitanya uronya. Semuanya itu adalah atas perjuangan, atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyampaikan, barang siapa fawailul wa bu'dan, maka sangat celakalah liman dzukirta 'inda wa lam yusalli 'alaik. Sangat celakalah manusia wahai Muhammad ketika mereka disebutkan nama engkau, akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepada engkau. Itu merupakan manusia-manusia celaka. Karena kenapa? Segala kebahagiaan kitanya uronya, segala kenikmatan yang kitanya nikmati uronya adalah semuanya atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah diceritakan dalam sebuah hadis, dikala beliau saat-saat terakhir dalam hidupnya, beliau di saat-saat merasakan sakit, di mana tiba-tiba datang seorang tamu yang tidak pernah dikenalnya, Sayyidina Fatimah, Sitina Fatimah. Di saat itu beliau melihat ada seorang tamu yang tidak pernah beliau kenal. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tamu yang tidak pernah aku kenal, Nasiro Jami yang truh yang hana pernah jak berokot. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah anakku, itulah tamu yang memisahkan seorang manusia dengan keluarganya. Itulah tamu yang hadir adalah orang-orang yang akan memisahkan dia dengan dunianya. Itu adalah malaikat maut, malaikat Israel pencabut nyawa. Saat itulah serentak para sahabat-sahabat menangis. Berarti sudah saat tibanya Rasulullah SAW kembali kepada Allah. Di saat Rasulullah merasakan sakitnya sakaratil maut, tiba-tiba Jibril yang selamanya mendampingi Nabi, Jibril yang selamanya hanya pernah berpisah dengan Nabi, tetapi dikala Jibril dikala atas muka Rasulullah yang kamirah bak nedun kesakitan sakaratil maut, maka saat itulah Jibril berpaling, tidak sanggup untuk melihat wajah Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan, ya Jibril, bahkan enggak tahu yang hana takala atas muka lu, apa yang engkau benci dari mukaku wahai Jibril? Padahal selama ini engkau selalu menyertaiku, selamanya kata Jibril selalu mendampingi aku, tapi kenapa di saat-saat akhir daripada kehidupanku engkau berpaling daripadaku ya Jibril? Jibril berkata, hai Muhammad, siapa yang sanggup melihat kepedihan dan kesakitan sakaratil maut terhadap seorang manusia yang paling agung, manusia yang begitu kasih sayang kepada umatnya, manusia yang selalu berbuat penderitaan-penderitaan hanya untuk umatnya. Maka saat itulah, di saat-saat tengah berat sakit sakaratil maut, tapi Rasulullah mendampingan ke katanya. Katanya mbak malaikat Israel, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah umat lu luka dikala merasakan sakaratil maut punya yang akan dirasakan sabar lagi yang lu rasakannya? Wahai Muhammad, umatmu melebihi apa yang kamu rasakan. Saatnya ke Rasulullah berdoa, ya Allah, segala kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat lu, bahlun manteng uronya yang rasakan, jangan engkau berikan kepada mereka. Jangan sampai mereka merasakan seperti apa yang pernah aku rasakan pada hari ini ya Jibril, wahai ya Allah. Maka saatnya itu semua kepedihan dan kesakitan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat Lut, bahlun mandang yang menanggung hari ini, berikanlah semua kepedihan itu hanya untuk aku pada hari ini. Maka gelakeli Nabi ditanggung segala kesakitan le katanya. Padung ribeira, padung miliar manusia yang akan merasakan sakaratil maut sesudah Rasulullah, maka mandum-mandum biarlah aku yang menanggungnya. Berikanlah semua kepedihan itu untukku. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis, sebahagian perawi hadis menyampaikan bahwa
sakaratil maut yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad, sebahagiannya telah ditanggung oleh Rasulullah, sebahagiannya telah menimpa kesakitan gedanya kepada Rasulullah, sebahagiannya telah diberikan oleh Allah kepedihan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah tidak ada seorang manusia pun yang teristimewa dan yang lebih agung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duknan ke kasih sayang Nabi gedanya, penderitaan Nabi gedanya hanya semata-mata menanggung. Sitina, yaitu Siti Aisyah selaku istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dalam sebuah hadis, "Leung hana pernah cemburu apabila ana urang yang disampaikan ada umat Nabi Muhammad yang merasa mudah watesaan meninggal. Leung hana merasa cemburu setelah aku melihat bagaimana sakaratil maut yang pernah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kesalahan tanya, kepedihan yang semestinya gedanyo yang rasakan, sakit yang semestinya menimpa terhadap gedanyo, akan tetapi itu semuanya telah ditanggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan di tengah-tengah malam beliau mengalirkan air matanya. Para sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tidak pernah berdosa, engkau tidak pernah bersalah ya Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan kejahatan ya Rasulullah, kenapa air mata engkau mengalir sehingga membasahi seluruh tanah-tanah semuanya di tempat yang sunyi, di perkuburan Baqi? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Aku menangis bukan untukku," kata Rasulullah, "aku menangis untuk keampunan daripada dosa-dosa yang akan dilakukan oleh umatku. Allahumma ighfir li ummati, ya Allah, ampunkanlah dosa bagi umat-umatku agar mereka selamat di hari akhirat." Begitulah saudaraku perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita selaku umatnya. Kemudian selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para guru-guru kita sekalian. Mereka lah pembimbing gedanya, pendidik gedanya, orang yang menjaga kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses, agar gedanya menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan juga bahagia di hari akhirat. Ta'zim wa takrim ulungkuan yang pertama kepada pengurus masjid, imam masjid, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda-pemuda sekalian yang hadir pada malam yang berbahagianya, para unsi tuan, para umi dan ayah-ayah yang tuan muliakan dan yang tuan hormati. Maka syukur alhamdulillah, di tengah-tengah gedanya punya kegiatan, di tengah-tengah gedanya dalam kesibukan, di tengah-tengah ada kegiatan-kegiatan yang mesti gedanya lakukan, tapi Allah matang lebih kesempatan untuk gedanya, matang bisa tersisihkan sedikit waktu untuk hadir pada majlis-majlis ilmu, matang lebih kesempatan untuk bisa hadir pada majlis-majlis zikir. Tapi ketahuilah, tidak semua hamba-hamba Allah yang diciptakan di atas permukaan bumi ini mereka diberi kesempatan oleh Allah seperti kesempatan kita malam ini. Allah masih begitu kasih sayang kepada gedanya. Allah masih memberikan iman dan Islam kepada gedanya. Padahal berapa banyak orang yang diciptakan oleh Allah semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhirat nanti, ratusan ribu miliar manusia yang telah diciptakan oleh Allah yang akan hidup dan yang sudah meninggal dunia. Tidak semua mereka beriman kepada Allah, tidak semua mereka taat kepada Allah, tidak semua mereka beribadah kepada Allah. Tapi tidak sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah, mereka menjadi orang-orang kufur, mereka menjadi orang-orang munafik. Tapi sampai suronyo malamnya Allah menjadi iman dan Islam, walaupun tanya menganggap bahwa Allah belum begitu banyak kasih sayang kepada kita, gara-gara kita kekurangan harta sehingga kita menganggap Allah belum memberikan kasih sayang kepada kita, gara-gara kita ada persoalan dalam hidup kita sehingga dia kecewa, sehingga dia putus asa terhadap rahmat Allah yang begitu besar. Padahal iman dan Islam yang dalam dada gedanya uronyo adalah sebuah kenikmatan yang paling besar yang tidak ada bandingan dengan nikmat-nikmat yang lain.
Tanya bersyukur kepada Allah, di mana tanya lahir daripada orang tua yang Islam. Tanya bersyukur kepada Allah, nenek-nenek katanya orang Islam. Tanya bersyukur kepada Allah, keturunan-keturunan katanya yang telah lahir mereka juga orang Islam. Akan tetapi orang-orang yang di luar, orang-orang yang berada di sekeliling katanya kadang-kadang mereka diciptakan oleh Allah dalam keadaan kufur kepada Allah. Padahal berbeda katanya dengan orangnya. Harta mereka lebih banyak daripada harta katanya. Kesehatan mereka lebih sehat daripada katanya. Kepatuhan mereka lebih patuh daripada kita. Akan tetapi kenapa Allah memilih katanya sehingga menjadi orang beriman dan menjadi penghuni syurga di hari akhirat? Allah memilih mereka menjadi orang-orang kafir yang akan dipersiapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Putra kebaikan yang pernah kita lakukan kepada Allah, ini adalah sebuah kasih sayang, bukan karena kemampuan kita, kan karena kehebatan umi dan ayah-ayah sekalian, tapi kasih sayang Allah kepada kita. Karena jauh sebelum tanya lahir di atas permukaan bumi ini, Allahnya kali pernah ambil zuriat-zuriat katanya Bandung di daerah Na'man berdekatan dengan Arafah. Menjelaskan dalam tafsir Al-Quran Karim, tafsir Jalalain, maka di daerah Na'man berdekatan dengan Arafah, jauh sebelum manusia tercipta, seluruh zuriat-zuriat semandum-mandum kalian dicok oleh Allah, dipersaksikan di hadapan para zuriat-zuriat mandum. Sabuh kelompok ditanda dengan warna putih dan sabuh kelompok ditanda dengan warna hitam. Manusia yang ditanda dengan warna putih, inilah manusia cikal bakal yang akan lahir termasuk sebagai orang-orang beriman. Dan manusia yang ditanda dengan warna hitam, itu sebagai manusia yang cikal bakal menjadi orang-orang kafir yang akan dipersiapkan dalam neraka jahanam. Betapa kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan katanya umi dan ayahnya pilih dengan warna putih. Kenapa Allah menanda kita dengan tanda yang warna putih? Apa kelebihan yang katanya miliki? Putra kemampuan yang pada katanya saat itu. Kenapa keluarga kita semuanya ditanda dengan warna putih? Itu sebagai kasih sayang daripada Allah. Akan tetapi setelah kita lahir di dunia ini, setelah Allah memberikan segala kekuatan-kekuatan kepada kita, setelah Allah memberikan akal yang sehat kepada kitanya, setelah Allah memberikan segala anggota tubuh yang kuat, dari manusia yang tidak bisa melihat menjadi manusia yang bisa melihat, dari manusia yang tidak bisa berjalan sehingga menjadi manusia yang bisa berjalan, dari manusia yang tuli menjadi manusia yang bisa mendengar, dari manusia yang tidak punya ilmu, tidak punya hati, Allah memberikan hati kita dalam keadaan suci dan bersih. Akan tetapi dengan nikmat itulah kita melanggar peraturan Allah. Mata selamanya kepada hawa tak pakai. Coba kita menghitung, mengintrospeksikan diri kita. Nah di antara kita yang sudah hidup 30 tahun, nah di antara kita yang sudah hidup 40 tahun, dan sampai sudah ada di antara kita yang 60 tahun, hanya detik-detik terakhir kita dalam menjalani hidup ini. Tapi kemana nikmat Allah yang Allah berikan selama ini? Berapa banyak kita pergunakan kepada tempat-tempat kebaikan? Lidah yang fasih, lidah yang fasih yang diberikan kepada oleh Allah, kita tidak menjadi orang-orang bisu. Lidah yang fasih yang diberikan kepada Allah, setiap hari katanya bertutur kata, dari semenjak katanya terjaga sampai tertidur kembali, mulai banjaga tinggal sampai taeh kembali, ratusan ribu perkataan yang kita keluarkan. Berapa banyak yang bermanfaat untuk agama? Malah katanya banyak yang mengunjing orang lain. Le kata-kata katanya yang menyakiti hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan le kata-kata katanya yang menyinggung, merasa tersinggung hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang lain.
Maka ini yang kita kerjakan hari ini. Maka juga yang perlu kita perhatikan. Maka Tuhan sampaikan mono, sangat bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan kesempatan yang besar kepada kita. Kita bisa hadir pada tempat yang mulia ini untuk kita berzikir, untuk kita berta'ammud, untuk kita bertahlil, untuk kita mendengar majelis-majelis ilmu, pengetahuan-pengetahuan. Inilah sebuah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Karena apakah umi dan ayah sekalian, Allah Subhanahu wa taala setiap malam selalu ada mengirim seluruh malaikat-malaikat di atas permukaan bumi, di mana malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia di atas bumi ini. Tapi malaikat itu adalah merupakan alam malakut yang tidak bisa kita pandang dengan mata kita. Dia hanya bisa dilihat oleh mata hati yang orang-orang yang bersih. Maka dalam kalangan malaikatnya nanutus sira malaikat yang akan mengelilingi bumi ini, yang namanya malaikat Rayahin. Malaikat Rayahin yang dia berkeliling dari penghujung dunia. Ni akalan partna majelis zikir, partna majelis ilmu. Dikala dalam Masjid Al-Kausarnya, mereka yang Rayahin, mereka yang mengelilingi bumi gunung, dia saksikan bahawa Masjid Al-Kausarnya ada sebuah kelompok manusia, kelompok kecil. Mereka hadir berbondong-bondong ke masjid, membawa anak-anak mereka, meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka, memperhambakan diri di hadapan Allah, berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Mereka menyebut nama Allah. Maka saat itulah mereka Rayahin memanggil seluruh malaikat yang diutus oleh Allah setiap malam di atas permukaan bumi. Ya malaikah, halumma. Wahai para malaikat, kata malaikat Rayahin, wahai seluruh malaikat yang diutus oleh Allah di atas permukaan bumi, halumma, hadirlah ke sini. Maka di sinilah hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad sedang melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu malaikat pun yang tertinggal. Mereka semuanya hadir pada tempat mulia. Mandum-mandum mengelilingi gedanya sampai ke langit yang 7. Walaupun ini yang hadir di tempat yang mulia ini, tapi ketahuilah, di langit, di alam malakut, masih banyak malaikat-malaikat yang hadir yang sedang mengelilingi gedanya. Sehingga Allah dikala-kala bahwa di atas Masjid Al-Kausar ini sangat banyak malaikat yang sedang mengelilingi umat Nabi Muhammad, dan sampai ke langit yang 7. Maka Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang terjadi di Masjid Al-Kausar? Apa yang sedang terjadi di bumi? Karena lihat malaikat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Malaikat menjawab, ada sekelompok umat Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Mereka hidup hampir hari kiamat, di tengah-tengah kejahilan, di tengah-tengah manusia lalai dengan berbagai macam profesi-profesi dan pekerjaan mereka, di tengah-tengah orang melupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tapi ternyata ada sekelompok kecil yang mereka hadir berbondong-bondong ke masjid. Hum yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih wa yusabbihunaka. Mereka bertasbih kepada Engkau ya Allah. Mereka bertahlil kepada Engkau. Mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada Engkau, mendengarkan agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Kemudian Allah menanyakan, ya malaikat, Allah lebih mengetahui, tapi untuk mentahirkan,
Madza yuriduna, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka meninggalkan pekerjaan diri mereka, meninggalkan anak-anak mereka untuk hadir ke masjid. Madza yuriduna, apa yang mereka inginkan? Malaikat menjawab, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Mereka menginginkan surgamu. Karena itulah merupakan harapan dan impian daripada urungan mandu. Ditanya oleh Allah, wahai malaikat, pernahkah mereka menikmati surga? Kenapa mereka menginginkan surga? Pernahkah mereka menikmati surga hanya satu saat? Tidak ya Allah, mereka tidak pernah menikmati surga. Mereka hanya mendengar-dengarkan surga. Bayangkan wahai malaikatku, bagaimana seandainya mereka pernah merasakan nikmat surga hanya sesaat, seperti yang pernah dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sungguh, kata malaikat, mereka akan menghabiskan umurnya pada berzikir kepada Engkau ya Allah. Seandainya surga pernah mereka nikmati hanya satu detik saja, sungguh mereka akan mengorbankan segala waktunya untuk melantunkan zikir kepadamu, untuk menghadirkan majelis-majelis ilmu agama Allah. Singkat cerita, apa lagi yang mereka inginkan? Mereka ingin terlepas daripada neraka jahanam. Pernahkah mereka merasakan neraka jahanam? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah merasakan neraka jahanam hanya satu detik saja, apalagi 1 jam pernah mereka merasakan neraka jahanam, sungguh mereka, hati mereka, tubuh mereka akan tersungkur sampai membusuk, sampai hati-hati mereka hancur kalau mereka mendengarkan neraka jahanam. Bila seandainya mereka pernah mendengarkan, naudzubillah summa naudzubillah. Akhir singkat cerita, ya malaikati ushidukum, aku bersaksi kepadamu di hadapan engkau, aku telah mengampunkan segala dosa. Itulah harapan daripada mulai munawgrib dan hadir dan berzikir kepada Allah, melaksanakan sembahyang fardu berjamaah. Tujuan kita adalah untuk menebus segala kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Karena tidak ada tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, umi dan ayah, selain majelis-majelis ilmu dan majelis zikir. Tidak ada suatu tempat yang paling agung dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat selain pada tempat-tempat kita mendengarkan ceramah agama. Tempat yang lagi nyukuh, yang merupakan tempat-tempat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah merupakan tempat Riyadul Jannah. Inilah yang merupakan kebun-kebun surga di atas permukaan dunia ini. Uronyo tanyo mandum menginginkan untuk mendapatkan surga. Setiap saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah surga kepadaku. Padahal inilah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Inilah merupakan kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaqud dzikri. Apabila kamu melewati kebun surga, wahai umatku, jangan engkau tertinggal, jangan engkau melewati. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, rebutlah kebun surga itu, merangkaklah kamu untuk bisa hadir kepada kebun surga itu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Di mana kebun surga itu di dunia ya Rasulullah? Apa yang menjadi kebun surga itu di dunia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hilaqud dzikri. Itulah majlis-majlis zikir. Qala al-ata majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, tempat-tempat diajarkan ilmu agama. Itulah merupakan kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umi dan ayah-ayah sekalian, majelis zikir, majelis ilmu yang lagi nyorupa nyoku merupakan kendaraan kitanya untuk menuju kepada surga. Jangan pernah kita tertinggal dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Kahasi tajak dalam 1 bulan sekali,
maka harus hadir dalam 2 bulan sekali, yang lebih baik seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena inilah merupakan perantara kita untuk menuju kepada syurga. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Man salaka tariqan fi talabil ilmi, sahhalahullahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka dia telah membuka jalan untuk menuju kepada syurga. Inilah merupakan tempat ataupun jalan yang paling lempang katanya untuk menuju kepada syurga. Karena disinilah tempat bimbingan rohaniyah bagi kitanya. Disinilah tempat dibersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor. Makanya ke tempat untuk kitanya membersihkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Maka majelis ilmu inilah yang akan menjadikan kita untuk menjadi orang-orang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya empat ke. Karena mungkin le kitanya uronyo untuk le kitanya belajar yang rutin. Karena mungkin le kitanya untuk hadir ke pesantren-pesantren. Maka paling kurang le dia hadirlah dalam majlis-majlis seperti ini. Mia pesantrennya jika tempat opnama ure. Tapi kitanya kahana mungkin le dia opnama, maka jangan lupa kita untuk berobat jalan. Inilah majlis-majlis ilmu. Dimanapun diadakan majlis-majlis ilmu, itulah untuk mengobati rohaniyah bagi kita. Uronyo tanya lupa kepada pengobatan rohaniyah, tapi kita hanya melihat apabila katanya nak penyakit uronyo hanya jasmaniyah katanya yang saya selalu memperhatikan. Punya sakit tubuh yang tak korbankan harta yang begitu banyak. Hansip tajak pada dokter, tajak pada spesialis, hansip lam nanggro, tajak uluan nanggro, tating korbankan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kebutuhan rohaniyah katanya uronyo terlupakan dengan begitu saja. Jangankan untuk membuang harta yang banyak, jangankan kita untuk berangkat ke luar negeri mengorbankan harta sebanyak-banyaknya, kadang-kadang di tempat dia sendiri uronyo dia lupa kepada rohaniyah kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Nyoke yang harus kita perhatikan dalam udip kita. Karena udip kita di dunianya hanyalah sangat sementara. Orang-orang yang sukses yang sebenarnya akan sukses di dunia, tapi orang-orang yang sukses adalah sukses setelah dia meninggalkan dunia ini. Orang-orang yang paling bahagia bukanlah bahagia di dunia, tapi bahagia dia setelah meninggal dunia. Lihatlah orang-orang yang telah meninggal hari ini. Bahkan ada di antara manusia yang meninggal mereka sangat sukses di dunia, hanya berapa tahun kesuksesan. Akan tetapi bagaimana kehidupannya setelah meninggal? Tubuh yang mereka sayangi uronyoka hancur manduk. Hanyalah tinggal hati-hati mereka yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rohaniyahnya ke yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Rohaniyah orang-orang yang dalam kuburnya ke yang kekal sampai hari akhirat. Yang kurang gedanya perhatikan selama ini. Apalagi udip di dunianya bagaikan gedanya udip dalam sebuah rumah raja. Ibaratnya udip dalam rumah raja. Dalam rumah rajanya gebi kesempatan gedanya untuk udip hanyalah 6 jam mentang. 6 jam kadarji. Tugas gedanya untuk mengambil emas sebanyak-banyaknya yang ada dalam rumah raja. Nah, sebuah kamar yang besar yang cukup jaimuh dalam kamar tersebut. Lihatmu dalam rumah rajanya. Perintah oleh raja agar tak tamang dalam rumah long comuh sebanyak-banyaknya 6 jam long biwate dumna itap dubiatmu. Kemudian di sebelah kamar emas sebuah ruang makan yang juga dihiasi dengan makanan. Lebih nih Pak makanannya. Berbagai macam buah-buahan warna-warni, berbagai macam makanan-makanan yang indah. Kemudian di samping ruang makannya kamar tidur yang dihiasi dengan permadani-permadani, yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang setiap orang masuk akan tergiur dengan hiasannya. Begitu budaya datang dalam rumah raja, tetap asam langkah. Kesempatan yang lebih gede 6 jam, akan tetapi pada pikir-pikir 6 jam trip masa. Bah tak baju makanan lebih rumpah baju
Lehan baru dah jauh meh dah pertubian re alhamdulillah le sin meh ya. Maka pajuhlah makanan mesti jam 2 jam ada. Akhirnya tak pajuhlah makanan si jam. Kabeh wate ba pajuh makanan yang si jam. Meh golang merempa pertubian. Dia tak pajuh makanan tinggal ada 5 jam tu. Trade mantang wate 5 jam tu ya. Bata istirahat lefiat ba permadani yang indah tan. Cukup mangan bak depannya. Balik tak pajuh makanan si jam munau. Cukup tro kadanya dengan makanan tak tru rencana mesti jam tru ale yang baru pe jam tak tubiat harta metingun tru ternyata tingun katanya hansip si jam sampai 5 jam katroh wate untuk tubiat dari rumah raja 5 jam katingun kabeh masa katanya bedah raja pugo katanya wahai rakyat leun silakan tubiat dari rumah leun hanjeunna le sinu tubiat baga-baga hana wate 1 detik pun baru sadar wahai raja lun nabi kesempatan ke dalam 1 detik mantap untuk lo bisa ambil nuh walaupun 3 hormat mantap ke alhamdulillah sih hana le kesempatan bagi kata silakan engkau keluar dari rumah saatnya ke gedanya baru sadar saatnya ke baru tak bercita-cita nak kembalikan lam kepada rumah rono untuk lo beramal. Itulah perbandingan udip katanya di dunia ini. Padahal umi dan ayah seandainya katanya watai tatamang dalam rumah raja menotap tubianmu sebanyak-banyaknya watai terhuluan tu tabla makanan yang makanannya kan sijiam je tak pajuh tapi seumur hidup katanya je tak pajuh habis-habis denganmu yang dapat tubiannya. Sandai watai katanya tatamang dalam rumah raja menotap tubianmu sebanyak-banyaknya watai terhuluan tabla ranjang lagi dalam rumah raja kita bisa tidur seumur hidup kita. Inilah dunia tanya diperintahkan oleh Allah untuk udip di dunianya 60 tahun untuk beribadah kepada Allah. Itulah emas-emas yang ada di depan kita, ibadah, taat, takwa kepada Allah. Hanya 63 tahun tapi kita lalai dengan makanan, lalai dengan kehidupan duniawi, lalai dengan tertidur katanya hanya berupa ibadah dengan nikmat-nikmat duniawi. Akhirnya katanya diusir dari dunia, keluarlah kamu dari dunia. Maka saatnya ke baru sadar sandai kita ibadah di dunia mulu tapi duitmu sebanyak-banyaknya maka katanya bisa taih tinggal dalam urah akhirat tinggal hanali kerja seumur hidup katanya. Seandainya mula katanya tak duitmu dalam rumah raja maka kita bisa hidup di dalam surga nanti dengan makanan-makanan yang istimewa. Baru sadar katanya pada saat katruh masa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada 1 detik pun akan ditunda-tunda kematian ini dan tidak didahulukan, tidak akan ditakhirkan. Nyawa kenyan baru katanya sadar. Maka uronyo pikirlah kepada katanya dumna truk masa katanya untuk tinggal dalam rumah rajanya. Berapa banyak emas yang sudah kita persiapkan untuk kita bernikmat-nikmat nanti di hari akhirat setelah meninggal dunia. Dumnamu yang kena saja katanya uronyo. Bisakah emas itu untuk membelikan nikmat makanan setiap hari akhirat nanti? Bisakah dengan emas yang kita miliki uronyo dengan ibadah ini untuk kita bisa kekal selama-lamanya menikmati surga nanti? Berapa waktu lagi yang akan kita hadapi? Karena matinya akan datang secara tiba-tiba kepada kita. Menurut minyu udipnya katanya lagi ibarat apuy. Apuynya akan bertahan menurut minyu. Kadang minyak bagusnya tinggal ibadah tu begitu habis dahnya kah mati apanya. Kadang minyak nak tak kubah musabah cerai genre agak telat baca. Tapi kita tidak tahu berapa tahun lagi kita bisa hidup di dunia ini. Dumna minyak yang mantap tersisa dalam pada diri kita masing-masing. Maka dikala minyak itu akan habis, maka lampu kehidupan ini akan padam.
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umi dan ayah-ayah sekalian, maka uronyo profesi apapun yang gedanyo lakukan uronyo, silahkan kita untuk menjadi seorang pegawai, silahkan kita untuk menjadi seorang petani, silahkan gedanyo uronyo bergelut untuk menjadi seorang pelaut, silahkan kita menjadi ibu rumah tangga. Apapun kegiatan gedanyo, jangan pernah lupa, rebutlah emas-emas yang ada pada profesi kita masing-masing. Pemantang kegiatan gedanyo, di situ ada emas yang akan menyelamatkan kita. Pemantang kegiatan gedanyo inan ada emas-emas yang banyak. Gedanyo uronyo je ke seorang guru, maka didiklah umat-umat Nabi Muhammad yang ada di depan mata kita. Menyauronyo gedanyo menjadi guru hanya semata-mata untuk mendapatkan gaji, dan gajinya hanya bisa kita nikmati semasa udip gedanyo, semasa udip gedanyo. Seandainya gedanyo mendidik anak-anak yang ada di depan gedanyo menjadi anak-anak yang baik, sehingga gedanyo dengan didikan gedanyo dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Gara-gara didikan gedanyonya anaknya akan menjadi orang-orang yang diambil manfaat oleh orang lain. Dia akan beribadah kepada Allah, maka seluruh kebaikan anaknya akan diwo kepada gedanyo. Itulah emas-emas yang bisa kita rebut. Tapi sebaliknya, apabila gara-gara dia menghancurkan anak-anak, maka itu adalah kejahatan mereka akan kembali kepada gedanyo. Pulau anak-anak gedanyo mandu. Uronyo para pemuda-pemuda anak-anak gedanyo menjadi orang-orang jahat, menjadi orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Padahal dunahe gedanyo dalam melahirkan anak gedanyonya, dubnate gedanyo tak didik mereka hanya merumpa ibadah dan hanya merumpa sembahyang, tapi akhirnya malah bukan anak ini membawa kebaikan bagi kita, malah menjadi malapetaka besar bagi gedanyo. Siapa yang salah? Karena seluruh anak yang dilahirkan oleh Allah mereka suci, bersih. Anak min yang lahirnya hanyalah merupakan anak min jahat. Hana manusia yang dilahirkan oleh Allah menjadi pemabuk. Hana manusia yang dilahirkan oleh Allah menjadi manusia pencuri. Semua mereka hadir dalam keadaan suci dan bersih. Tapi saya yang menghancurkan kehidupan mereka, tanya urusi. Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani, kecuali dua orang tualah yang membawa mereka kepada Majusi. Dua orang tualah yang membawa mereka kepada Nasrani, kepada Yahudi. Kita telah menghancurkan kehidupan anak-anak gedanyo. Anak pernah tabi nilai-nilai agama. Akhirnya ragu, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang menyakiti orang tuanya, ada anak yang tidak menjaga orang tuanya, bahkan dime urusi bapak ti jompo, naudzubillah summa naudzubillah. Fira urusi jaga 7 roh anak, tapi 7 roh anak hai jaga fira urusi, harus membawa mereka kepada jompo. Kenapa? Karena kita tidak pernah membimbing mereka agama Allah, karena tidak pernah kita membimbing rohaniah mereka. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka sampai mereka di hari akhirat menjadi manusia celaka dan durhaka. Ini sebuah kezaliman besar bagi kita. Seluruh kejahatan anak gedanyo yang dimudah di dunia gara-gara gedanyo, maka ratusan tahun kita telah berada dalam kuburan, kejahatan mereka akan mengalir kepada gedanyo dan akan gedanyo rasakan. Satu kejahatan yang dilakukan oleh mereka, bagaikan gedanyo akan tak ciptakan uli dalam kuburan untuk menggigit kita. Berapa ribu kejahatan yang dilakukan oleh keturunan kita, itulah ular-ular yang kita ciptakan dengan kejahatan itu yang akan memakan, menggigit tubuh-tubuh kita. Padahal gagal gedehan-gedehan lahir urus akhirat juga menjadi manusia durhaka dan celaka di hadapan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Singkat kata, makanya anak gedanyonya merupakan amanah daripada Allah. Pekerjaan dan profesi gedanyo merupakan amanah yang besar. Anak gedanyonya lahir daripada gedanyo, dari darah-darah gedanyo.
anak yang agam, anak katanya segala urat-urat dan tulang-tulang mereka tercipta dari katanya urun sia agam. Daging mereka tumbuh daripada darah-darah katanya, karena darahnya itu merupakan makanan. Itulah tubuh daripada kita. Walaupun katanya ke 1000 tahun di dalam kuburan, maka tubuh katanya macam udip dan menjajah. Tanya uronya merupakan tubuh daripada urun si katanya. Tanya uronya merupakan tubuh daripada nenek-nenek kita, walaupun mereka sudah berada dalam kuburan. Maka apabila tubuh katanya dilakukan kejahatan, maka katanya juga terasakan kejahatan dalam kuburannya. Apabila tubuh dia dirasakan keburukan, maka katanya keburukannya akan terasakan di katanya. Maka inilah yang perlu katanya perhatikan. Hana arti urangnya tanya ibadat 3. Hana arti le amalan-amalan kebaikan bagi katanya. Sementara keturunan-keturunan katanya merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Apalagi katanya orangnya pernah menzalimi orang lain. Sekecil apapun kezaliman, sekecil apapun perbuatan zalim yang pernah katanya lakukan orangnya kejahatan, maka semua itu akan dihadirkan di hadapan kita dikala kita meninggal. Naudzubillah summa naud. Maka orang kita tengok ada sebuah cerita orang-orang yang banyak sekali amal kebaikan, bagaikan gunung dengan umrah yang berkali-kali, ibadat yang banyak, puasa, sembahyang. Akan tetapi akhirnya amalan-amalan kebaikan itu akan melunasi utang-utang yang pernah dia zalimi di dunia ini. Amal-amal itu akan dimakan oleh anak-anaknya yang jahat. Amal kebaikan yang tumpuk lagi gunung sehingga urang akhirat akan dimakan oleh istri-istri gedanya yang jahat. Maka akhirnya amal kebaikan yang hilang, faturihat ilan nar, kita dicampakkan dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka sebagai penutup daripada ulun tuan bahawa uronyo tanyo apapun kegiatan katanya rebutlah emas-emas, beda sia-siakan dalam udip katanya, berjuanglah dalam hidup kita. Walaupun katanya uronyo harus menahan kepahitan dan penderitaan bagi katanya, pikiran katanya bata didik dan tak bimbing anak katanya, banyak harta yang harus kita korbankan untuk keturunan-keturunan kita, tapi seluruh apa yang pernah katanya perbuat di dunia ini untuk kebaikan, mandum-mandum itu akan menghasilkan kebaikan. Harta gob yang bagi katanya uronyo yang merupakan amanah, menyawai orang-orang yang mengambil harta orang lain, urung-urung korupsinya, urung-urung yang level tinggi, orang-orang yang makan riba, orang kaya-kaya. Tapi uronyo orang-orang yang makan riba adalah orang-orang yang kecil, pedagang-pedagang kecil, bahkan orang-orang masyarakat biasa, bahkan orang-orang miskin hari ini. Uronyo nah harta di depan gedanya, harta dari pemerintah, baik kepada kita yang punya jabatan yang tinggi atau jabatan yang rendah hartanya, maka tahanlah harta orang lain. Karena harta orang lain yang gedanya ambil, kita berikan kepada anak kita, maka anak gedanya nyokeh yang menjadi anak-anak yang jahat. Kita selalu berkata, bahkan sampai-sampai dah sampaikan bahawa anak gedanya hai patih kebaikan-kebaikan, gedanya sendiri malas untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kita tidak sadar makanan yang selama ini kita masukkan dalam perut gedanya. Karena Rasulullah sampaikan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka dia layak untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Sehingga karena memang gedanya sudah diciptakan untuk menjadi penghuni neraka jahanam, sehingga hanta patihli kebaikan-kebaikan, merasa berat batadu majlis-majlis ilmu, merasa malas gedanya trep-trep dalam beribadah kepada Allah karena tubuh kita ingin untuk menuju kepada neraka jahanam. Maka yang paling pokok yang harus kita jaga adalah makanan. Kenapa anak kita menjadi anak-anak yang jahat? Padahal harta yang kita berikan banyak, fasilitas yang gede berikan mencukupi, apa yang dia butuhkan kita berikan. Akan tetapi kenapa mereka menjadi anak yang jahat, menjadi manusia yang durhaka kepada Allah? Karena kita tidak sadar makanan yang selama ini kita berikan kepada anak kita, kita sudah menciptakan tubuh mereka untuk dibakar oleh api neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka sekecil apapun harta orang lain,
Urangnya memang karena di depan katanya para pemimpin-pemimpin harta sudah berada di depan kita, mudah dalam mengambil, tapi tunlah, tahanlah keinginan-keinginan itu. Urangnya mudah katanya mengambil gaji, para pegawai-pegawai hari ini di dalam membuat laporan sertifikasi dan bagai macam. Kadang-kadang orangnya katanya menipu untuk mendapatkan gaji. Itu adalah perbuatan yang haram. Kita tidak sadar. Padahal hanya beberapa nikmat yang bisa kita ambil. Hanya pada ujung kenikmatan mengambil harta orang lain. Tapi berapa tahun kita nanti berada dalam kuburan, segala dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita mandum akan muwa kejahatan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ke yang perlu katanya perhatikan. Maka Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah dan dia menahan keinginannya. Harta tika naik ke minta jauh hana sadupu. Harta bisa kita ambil punya orang lain, kita bisa menipu di dalam katanya berdagang, bisa menipu orang lain untuk mendapatkan laba yang banyak. Di dalam katanya berprofesi yang lain, kita bisa menzalimi orang lain, orang tidak mengerti. Hana itu pula orang lain, hana tindakan, hana kejahatan sapupi. Akan tetapi dengan gara-garanya datang dia ya kepada Allah, Allah akan memberikan hadiah yang paling besar. Apa hadiah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadiah itu adalah syurga bagi kita. Hadiah itulah syurga bagi anak-anak kita. Hadiah itulah syurga bagi keturunan-keturunan kita. Umi-umi dan ayah sekalian yang Tuhan hormati dan Tuhan muliakan. Maka hari ini sadarilah kita di dalam katanya jalani udipnya si asapot, berhati-hatilah dengan harta orang lain. Berhati-hatilah dengan kezaliman-kezaliman terhadap orang lain. Jaga lidah katanya, jaga tingkah laku katanya, baik menyakiti perasaan hati orang lain. Berbuat baiklah di dunia, tahanlah segala penderitaan. Innal jannata huffat bimakarihi. Bahwa sungguh syurga itu akan dipagari dengan segala kesusahan-kesusahan. Syurga itu dipagari dengan segala kebencian-kebencian. Syurga itu untuk bisa kita menuju kepada syurga harus melewati tembok-tembok kebencian dan kesusahan. Harta orang lain saja katanya takun, itu merupakan sebuah kepedihan yang mesti katanya menahannya. Akan tetapi wa innan nara huffat bisyahawati. Tapi neraka jahanam itu dipagari dengan segala syahwat dan keinginan-keinginan. Maka berhati-hatilah dalam hidup katanya. Jagalah anak-anak dan keluarga katanya. Berdoalah selalu kepada Allah sebagaimana Allah urangnya kagum selamat iman katanya, kagum jaga katanya, kagum udip katanya dalam kalangan orang-orang Islam. Maka sampai urang akhirat Allah masih menyelamatkan kita. Maka dimanapun kebaikan-kebaikan, rebutlah emas-emas. Setiap saat kita menghitung emas-emas yang ada di dunia ini. Nyohana treble katanya akan memasuki bulan, yaitu bulan Zulhijjah. Ana treble katanya kau raya Idul Adha, maka itu di depan kita itulah emas. Kurban-kurban itu merupakan emas-emas yang paling besar bagi kita untuk mengantarkan kita kepada syurga. Maka berkorbanlah bagi orang-orang yang mampu. Itu merupakan sunat muakkad, hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urangnya katanya sudah sangat banyak membuang harta selama setahun. Kadang-kadang mereka hitung pengeluaran katanya dalam situ bahkan sudah sampai ratusan juta. Bahkan ada yang lebih daripada ratusan juta tersebut. Akan tetapi ini hanyalah 2 juta, hanyalah 2 juta setengah. Yang itu merupakan akan kita ambil selama-lamanya. Harta yang kita pergunakan untuk agama, kita sadari dia katanya bukan hilang, bukan habis, tapi harta yang kita simpan di dunia itulah yang akan hilang. Tapi orang yang nak gaji itu 10 ribu euro. Tam sedekah 10 ribu. Si kurung 10 ribu tak kubah. Tanggap 10 ribu yang kita sedekah kabeh, padahal bukan 10 ribu yang kita sedekahkan kepada orang lain, kepada fakir miskin, ke masjid, orang-orang yang membutuhkan. Yang 10 ribunya ke yang kekal, yang bisa kita rebut sampai hari akhirat nanti. Setelah tubuh-tubuh kita yang hancur itu bisa kita ambil. Maka kurban yang kita berikan hari ini kepada fakir miskin itu bukan hilang harta kita. Itulah yang kekal yang bisa kita ambil sampai hari akhirat, yang akan menjadi kenderaan bagi kita. Akan tetapi si kurung 10 ribu yang kita kubah muno yang tanggapnya, yang tak kubah
padahal itu bukan takubah. Si kurung ribe inilah yang akan hilang. Tablo makanan je, kotoran-kotoran akan kita buang. Tablo pakaian membusuk, akan akhirnya kita hilang semua. Sampai kita, kapan kita nikmati? Hanya beberapa tahun. Akan tetapi 10.000 yang merasa pada dunia penuh, itulah yang akan bisa kita ambil di hari akhirat. Maka saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka tentang masalah hukum-hukum dalam berkurban, jadi jenis tanya untuk yang berleh, maka silahkan katanya orangnya tak persiapkan diri kita bagi orang yang mampu untuk benar-benar kita rebut emas yang paling besar ini. Karena anak dente kita terluka bisa udip kembali, anak dente kita terluka bisa berkorban, anak dente kita terluka bisa gebi kekayaan lagi gebi kekayaan orangnya, anak dente terluka gebi kemampuan lagi kena kemampuan orangnya. Maka bagi kita yang punya kemampuan hari ini, sedikit harta yang dimakan oleh orang-orang fakir, harta yang kita berikan itu dia bersembahyang, harta yang kita berikan itu dia menjalankan kebaikan-kebaikan, taat dan ibadah kepada Allah. Maka berapa banyak daging-daging kita yang mereka makan, itu menjadi saksi untuk diberikan kebaikan-kebaikan yang kepada gedanya. Kebaikan yang kita berikan itu akan mengalir kepada gedanya. Maka jangan pernah kesempatannya kita sia-siakan. Eno kemantang yang bisa Tuhan sampaikan. Kira-kira putra yang ingin tanya silahkan.